Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran SBDP bersama Ustazah Astri. Namun sebelum memulai kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustazah Astri izin menyampaikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Lalu yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Lalu yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan keempat, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah teman-teman, kita temanya adalah pengalamanku. Masih di tema 5 ya. Dan untuk subtemanya adalah subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Nah, di pekan ini kita akan membahas mengenai subtema pengalamanku di tempat wisata. Dan untuk materi SBDP-nya adalah karya imajinatif 3 dimensi. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tema di pekan ini ya, pengalamanku di tempat wisata. Tapi sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu temanya ya bersama-sama. Nada lagunya adalah Potong Bebek Angsa. Pernah mendengar lagu tersebut? Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pergi, pergi, pergi ke tempat wisata. Tempat wisata banyak sekali tempatnya. Mulai dari pantai hingga gunung-gunung, gedung sejarah dan museum juga. Mulai dari pantai hingga gunung-gunung, gedung sejarah dan museum juga. Nah, itu lagu temanya teman-teman. Nada. Dan dari surat Al-Mulk ayat 15 adalah, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kita akan membahas dulu mengenai tema di pekan ini, pengalamanku di tempat wisata. Nah, tempat wisata atau objek wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Objek wisata dapat berupa wisata, alam, ataupun bangunan. Arti lain dari kata wisata adalah suatu kegiatan perjalanan atau aktivitas yang dapat menenangkan hati dan pikiran. Nah, itu ya pengertian dari tempat wisata atau objek wisata. Nah, objek wisata alam terdiri dari gunung, pantai, laut, sungai, dan hutan. Nah, contoh wisata alam adalah yang pertama, Kepulauan Raja Ampat. Nah, apakah teman-teman pernah mendatangi ke sana? Nah, lalu yang kedua Pulau Komodo. Lalu yang ketiga ada Pantai Pangandaran. Yang keempat adalah Pelabuhan Ratu. Nah, itu adalah contoh wisata alam ya teman-teman. Nah, objek wisata bangunan. Nah, selanjutnya kita ke wisata bangunan, yaitu berupa museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan sebagainya. Nah, contoh wisata bangunan apa saja ya? Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kedua, Candi Borobudur. Nah, pasti teman-teman tidak asing ya untuk mendengarnya. Candi Borobudur. Lalu yang ketiga, Kota Tua Jakarta. Nah, yang keempat ada Taman Sari Yogyakarta. Nah, itu ya contoh dari wisata bangunan. Nah, itu Ustazah Asy sudah menyampaikan materi atau informasi tentang tema di pekan ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas materi SBDP adalah karya imajinatif 3 dimensi. Karya imajinatif 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya yang tidak hanya dibatasi oleh sisi panjang dan lebar saja. Karya 3 dimensi juga dibatasi oleh kedalaman. Karya seni rupa 3 dimensi disebut juga dengan karya seni yang memiliki ruang. Nah, adanya tambahan kedalaman inilah yang menjadi perbedaan
antara karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Nah, dalam karya seni 3 dimensi, bahan dan medianya dibagi menjadi 2, yaitu bahan dan media lunak, serta bahan dan media keras. Nah, itu teman-teman dari pengertian dari karya seni rupa 3 dimensi. Nah, teman-teman, ada 5 ciri-ciri dari seni rupa 3 dimensi. Di antaranya, yang pertama, memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, atau ketebalan. Yang kedua, dapat dilihat dari berbagai arah atau posisi. Lalu yang ketiga, berdiri sendiri, tidak memerlukan bidang lain untuk penyajian. Lalu yang keempat, ruang pada karya 3 dimensi bersifat nyata, bukan semu. Yang kelima, tahan lama karena biasanya terbuat dari bahan keras. Contohnya seperti kayu, semen, tanah liat kering, dan logam. Nah, itu teman-teman ya, ciri-ciri dari seni rupa 3 dimensi. Nah, contoh bendanya Ustazah Asy akan memperlihatkan kepada teman-teman. Seperti ini teman-teman. Contoh dari seni rupa 3 dimensi. Nah, dilihat. Tadi Ustazah Asy sudah sampaikan ciri-cirinya adalah memiliki ukuran panjang. Nah, lebar, tinggi, atau ketebalan. Dapat dilihat dari berbagai arah atau posisi. Nah, ya, dapat dilihat dari berbagai arah atau posisi. Lalu yang ketiga, berdiri sendiri. Nah, tidak memerlukan bidang lain untuk penyajian. Yang keempat, ruang pada karya 3 dimensi bersifat nyata, bukan semu. Lalu yang kelima, tahan lama karena biasanya terbuat dari bahan keras. Nah, ini terbuat dari plastik ya, teman-teman. Nah, di sini contohnya misalnya ada plastik di sini, Ustazah Asy sudah contohkan kepada teman-teman. Ini adalah dia memiliki ukuran panjang dan bersifat nyata, bukan semu. Ya, dan dapat berdiri sendiri. Ini contohnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, karya seni 3 dimensi dapat dengan mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di mal, maupun pameran. Nah, teman-teman, selanjutnya contoh karya seni 3 dimensi adalah yang pertama ada seni patung. Nah, seni patung adalah bentuk padat yang diwujudkan dalam 3 dimensi. Terdapat 3 teknik yang dapat digunakan dalam seni patung, yaitu teknik pahat, teknik membusir, dan teknik cetak atau cor. Nah, lalu contoh yang kedua ada seni keramik. Nah, suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Terdapat 4 teknik yang dapat digunakan dalam seni keramik, yaitu teknik pusar atau butsir, teknik pijit, teknik gulung, dan teknik cetak. Nah, itu adalah seni keramik, teman-teman. Lalu yang ketiga ada anyaman. Nah, pasti teman-teman pernah melihat ya di lingkungan rumah teman-teman. Nah, anyaman dalam bentuk 3 dimensi yang ketahanannya baik, yang umum dipakai adalah bambu, rotan, dan bahan sintetis. Hasil anyaman 3 dimensi dari bambu umumnya berupa perabotan rumah tangga. Nah, itu teman-teman dari contoh karya seni 3 dimensi. Nah, selanjutnya bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi. Di antaranya adalah yang pertama, tanah liat. Contohnya adalah tembikar. Yang kedua, kayu, teman-teman. Nah, contohnya seperti patung, wayang golek, topeng, furnitur, hiasan ukir-ukiran. Nah, lalu yang ketiga ada kulit hewan. Contohnya adalah sepatu, tas, wayang kulit, pakaian jaket, ikat pinggang, dompet, alat musik rebana. Nah, itu ya teman-teman, bahan alami yang dapat kita gunakan sebagai bahan untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi. Nah, selanjutnya manfaatnya adalah apakah teman-teman termasuk seseorang yang menikmati karya seni atau senang menghasilkan karya seni kamu sendiri? Nah, membuat karya seni tak hanya bisa meningkatkan kreativitas sebagai seniman, namun juga sangat berguna untuk otak. Di antaranya, meningkatkan kemampuan kognitif dan ingatan,
mengurangi stres dan depresi, fokus pada masa kini, merangsang imajinasi, meningkatkan rasa percaya diri, tingkatkan kemampuan mata, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman ya manfaatnya. Kesimpulannya adalah karya seni rupa dapat dibagi menjadi dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, atau ketebalan. Nah, karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah atau posisi. Contoh karya seni 3 dimensi seperti patung, anyaman, dan keramik. Kita dapat menciptakan karya seni dan menghargainya dengan cara menjaganya. Nah, proyeknya adalah teman-teman, buatlah langkah berikut. Nah, karya imajinatif 3 dimensi dari Play-Doh. Apakah teman-teman pernah mencobanya membuat Play-Doh? Nah, tujuannya adalah membuat karya imajinatif 3 dimensi dari Play-Doh. Nah, alat dan bahannya teman-teman, ketika teman-teman awalnya teman-teman membuat Play-Doh-nya terlebih dahulu, cara dan bahannya adalah yang pertama ada tepung terigu, pewarna makanan, garam, minyak goreng, dan air secukupnya. Nah, cara membuat Play-Doh-nya adalah yang pertama, garam dilarutkan dalam air panas, airnya sedikit saja ya teman-teman. Lalu yang kedua, garam yang sudah larut dengan air tersebut dicampur dengan pewarna makanan dan minyak goreng. Yang ketiga, masukkan tepung terigu perlahan-lahan sampai adonan kalis, aduk hingga rata. Yang keempat, Play-Doh siap digunakan dan membuat bentuk karya imajinatif 3 dimensi. Nah, setelah teman-teman mencetak atau membuat karya imajinatif 3 dimensi dari Play-Doh, lalu teman-teman difotokan ya, dibantu oleh bundamu dan dikirimkan melalui Classroom. Itu ya teman-teman untuk proyek SBDP hari ini. Nah, itu saja yang dapat Ustazah Asi sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf bila dalam menyampaikan informasi ada kekurangan atau kesalahan. Kita membaca hamdalah bersama-sama, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan proyek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.